Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Ardiansyah, NIM 8040190170, kelas 05 PS6, mata kuliah Enterprise Information System. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemrosesan proses bisnis menggunakan Business Process Modeling Notation atau BPMN dan Unified Modeling Launch atau UML dari studi kasus yang sudah ada. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu slide pertama, pemodelan proses bisnis akademik teknik informatika Universitas Trinojoyo dengan Business Process Modeling Notation atau BPMN. Yang pertama yaitu pembahasan. Universitas Trinojoyo Madura merupakan universitas negeri yang ada di Pulau Madura. Program studi teknik informatika merupakan salah satu program studi yang sudah berada di bawah naungan Fakultas Teknik Universitas Trinojoyo. BPMN merupakan sebuah bahasa pemodelan grafis dengan simbol-simbol hubungan dan atribut untuk tujuan proses bisnis. Rumusan masalah: ada beberapa proses bisnis yang masih dilakukan secara manual, seperti penerbitan surat dan adanya perulangan aktivitas pada proses bisnis tersebut sehingga menjadi tidak efektif dan efisien. Dalam studi kasus ini ada beberapa metode yang digunakan, yaitu satu, pengumpulan data, yang kedua studi literatur, yang ketiga analisis domain studi kasus. Pengumpulan data sendiri ialah berasal dari proses bisnis dan wawancara hasil observasi kepada pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan akademik di Prodi Teknik Informatika. Yang kedua, studi literatur, yaitu dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari mengenai proses bisnis dan BPMN melalui buku atau internet. Yang ketiga, analisis domain studi kasus, yaitu analisis terutama dilakukan dengan melihat perlu adanya perubahan pelayanan akademik terkait dengan proses bisnis sudah ada. Dari penelitian ini, ada dua tingkatan evaluasi yang dibuat, yaitu evaluasi tahap pertama dan evaluasi tahap kedua. Evaluasi tahap pertama sendiri ialah tahap ini dilakukan setelah aktivitas survei dan pengumpulan data terkait proses bisnis pertama, yaitu proses bisnis perkuliahan. Yang kedua, evaluasi tahap kedua, yaitu tahap ini dilakukan setelah aktivitas survei dan pengumpulan data terkait proses bisnis kedua sampai kelima, yaitu proses bisnis pengajuan KP, proses bisnis pelaksanaan KP, proses bisnis pengajuan proposal TA, proses bisnis pelaksanaan TA. Baiklah, kita lanjutkan slide berikutnya, yaitu proses bisnis perkuliahan. Ada beberapa aktor di dalamnya, yaitu sekretaris prodi, admin prodi, dosen, dan mahasiswa. Dapat dilihat dari gambar yang ditampilkan berikut ini. Dari gambar ini merupakan alur proses bisnis dari perkuliahan. Proses pertama dimulai dari 1. Sekretaris prodi menyusun jadwal perkuliahan. 2. Admin prodi membuat daftar hadir dan BAP. 3. Dosen membuat silabus dan bahan ajar yang akan disampaikan kepada mahasiswa, serta melakukan verifikasi kehadiran. 4. Proses diakhiri dengan admin prodi yang akan merekapitulasi daftar hadir siswa dan BAP. Slide berikutnya yaitu proses bisnis pengajuan KP. Ada beberapa aktor di dalamnya, mahasiswa, dosen wali atau PA, bagian akademik, dan instansi tempat KP. Dapat dilihat dari gambar yang ditampilkan berikut ini. Dari gambar ini merupakan alur proses bisnis dari pengajuan KP. Proses pertama dimulai dari 1. Mahasiswa harus mengontrak KP, kedua berkonsultasi dengan PA, ketiga menentukan tempat KP, keempat mengisi formulir pengajuan KP, kelima proses terakhir menyusun kerangka acuan KP. Slide berikutnya yaitu proses bisnis pelaksanaan KP. Ada beberapa aktor di dalamnya, 1. Mahasiswa, 2. Instansi lokal KP, 3. Dosen pembimbing KP. Dari gambar yang ditampilkan berikut ini merupakan alur proses bisnis dari pelaksanaan KP. Terlihat proses bisnis seperti pada gambar. Slide berikutnya yaitu proses bisnis pengajuan proposal TA. Ada beberapa aktor di dalamnya, 1. Mahasiswa, bagian akademik, 3. Koordinator TA dan bidang minat, keempat dosen pembimbing. Dari gambar yang dapat ditampilkan berikut ini, proses bisnis pengajuan proposal TA. Dimulai dari 1. Mahasiswa memenuhi syarat, yaitu lulus minimal 120 SKS, lulus KP dan sudah mengontrak TA. Yang kedua, proses pengajuan dosen pembimbing. Ketiga, menyiapkan dan melengkapi data-data yang akan diserahkan ke bagian koordinator TA. Keempat, menyusun proposal TA. Kelima, mengajukan proposal KP koordinator bidang minat. Yang keenam, seminar. Slide berikutnya yaitu proses bisnis pelaksanaan TA. Ada beberapa aktor dalamnya. Yang pertama mahasiswa, yang kedua bagian akademik, yang ketiga koordinator
yang ketiga koordinator TA, yang keempat koordinator bidang minat, yang kelima dosen pembimbing. Dapat dilihat dari gambar yang ditampilkan berikut ini, proses bisnis pelaksanaan tugas akhir. Terlihat proses bisnis seperti pada gambar. Kesimpulan, yaitu tujuan yang paling utama dari BPMN adalah untuk menyediakan sebuah standar notasi yang mudah dimengerti oleh semua pihak. Yang kedua, penelitian ini menghasilkan 5 proses bisnis akademik di program studi Teknik Informatika Universitas Trinojoyo dengan pemodelan BPMN. Baiklah, di sini saya akan membahas studi kasus yang kedua, yaitu pemodelan UML Sistem Informasi Monitoring Penjualan dan Stok Barang, studi kasus Distro Zeza Pontianak. Pembahasan. Perkembangan teknologi yang pesat memberikan pengaruh dari cara kerja personal maupun organisasi. Dalam dunia bisnis, teknologi dapat digunakan sebagai alat untuk memonitor kegiatan-kegiatan yang terjadi dalam bisnis, di antaranya transaksi penjualan dan monitoring stok barang dagangan yang tersedia. Distro Zeza merupakan salah satu pelaku bisnis yang sudah memiliki banyak cabang di Kalimantan Barat. UML merupakan metodologi dalam membangun sistem berorientasi objek dan juga merupakan alat untuk mendukung pengembangan sistem. Rumusan masalah dengan semakin banyaknya cabang, maka pengolahan dan monitoring tiap cabang juga akan semakin kompleks. Dari pemantauan stok barang di setiap cabang, mengetahui transaksi penjualan yang terjadi, serta penentuan harga jual barang di tiap-tiap cabang, dengan bantuan teknologi yaitu dibuatnya sebuah model sistem informasi monitoring penjualan dan stok barang. Maka permasalahan-permasalahan tersebut akan dapat diminimalisir. Alat bantu yang digunakan dalam perancangan berorientasi objek berbasiskan UML adalah sebagai berikut. Yang pertama use case diagram, yang kedua activity diagram, yang ketiga sequence diagram, dan yang terakhir class diagram. Slide berikutnya yaitu use case diagram, merupakan satu jenis dari diagram UML atau Unified Modeling Lines yang menggambarkan hubungan interaksi antara sistem dan aktor. Use case dapat mendeskripsikan tipe interaksi antara si pengguna sistem dengan sistemnya. Berikut merupakan use case diagram sistem informasi monitoring stok barang dan penjualan pada Distro Zeza. User dapat beberapa tugas, yaitu melakukan login dan logout. Admin ada beberapa kegiatan, yaitu mengolah data cabang, mengolah data karyawan, melaporkan penjualan. Kasir ada beberapa tugas, yaitu transaksi penjualan. Karyawan gudang mempunyai 3 bagian, yaitu mengolah stok gudang, mutasi barang, mengolah stok cabang. Slide berikutnya yaitu activity diagram, merupakan satu jenis dari diagram UML Unified Modeling Lines dalam pengembangan dari use case diagram. Seperti layaknya runtunan proses perjalanan suatu sistem dan digambarkan secara vertikal, berikut merupakan activity diagram Distro Zeza. Yang pertama, activity diagram login admin atau karyawan, activity diagram login kasir, activity diagram logout, activity diagram mengolah data cabang, activity diagram mengolah data karyawan, activity diagram laporan penjualan, activity diagram mengolah stok gudang, activity diagram mutasi barang, activity diagram mengolah stok barang gudang, activity diagram transaksi penjualan. Berikutnya yaitu activity diagram login dan atau karyawan. Admin atau karyawan gudang memasukkan username dan password. Sistem memvalidasi username dan password apakah valid atau tidak. Jika tidak, kembali ke tampilan awal yang memasukkan username dan password. Kalau valid, berarti lanjut ke halaman pengguna. Activity diagram login kasir. Kasir memasukkan nick dan password. Sistem memvalidasi nick dan password. Jika valid, akan dilanjutkan menampilkan form transaksi. Jika tidak, akan kembali ke bagian masukkan nick dan password. Slide berikutnya yaitu activity diagram logout. Pengguna bisa melakukan logout ke halaman login. Activity diagram mengolah data cabang. Admin memilih menu cabang, sistem akan menampilkan halaman data cabang. Activity diagram mengolah data karyawan. Admin memilih menu karyawan, sistem menampilkan halaman karyawan. Activity diagram laporan penjualan. Admin menentukan periode tanggal laporan, sistem mencari data penjualan berdasarkan periode tanggal dan menampilkan data penjualan. Activity diagram mengolah stok gudang.
Karyawan gudang memilih menu stok gudang. Sistem menampilkan halaman data stok gudang. Activity diagram mutasi barang. Karyawan gudang, data barang gudang. Pilihan barang yang ingin dimutasikan. Pilih cabang tujuan. Selanjutnya tentukan jumlah item yang ingin dimutasikan. Activity diagram mengolah stok barang cabang. Karyawan gudang memilih menu stok cabang. Sistem menampilkan data cabang. Dan kembali lagi ke karyawan gudang memilih cabang dan sistem menampilkan stok barang cabang. Activity diagram transaksi penjualan. Pembeli menyerahkan belanjaan ke kasir. Kasir entry item belanjaan dan sistem menampilkan data belanjaan dan total belanjaan. Kembali lagi ke pembeli melakukan pembayaran dan selanjutnya ke kasir kembali melakukan entry kwitansi dan cetak kwitansi dan kembali ke pembeli menerima kwitansi. Kesimpulan, dengan adanya sistem informasi monitoring penjualan dan stok barang ini mempermudah pelaku usaha dalam memantau atau mengetahui penjualan dan stok barang di tiap cabang. Melakukan sistem informasi monitoring penjualan dan stok barang ini dapat membantu pelaku usaha dalam menentukan keputusan dari informasi-informasi yang didapat dari tiap-tiap cabang. Baiklah, demikianlah hasil presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.